Jadi ini kan pasti ada apa berurusan dengan kalian dengan karakter yang beda ya. Mungkin Robert yang dulunya mungkin apatis, ya kan mungkin bisa cuek juga, ya kan. Cime juga yang tadinya avoiding juga. Kalau dari Cime gimana? Apa yang bisa membuat? Karena kan kalau orang avoiding kan biasanya ya udah gue pilih diem aja gitu, ya atau nah ngaruh ke sekarang bagaimana gitu prosesnya bagaimana biar sekarang bisa sampai hari ini bisa terus mengasihi gitu. Yang namanya hubungan itu kan pasti ada ya kayak kerikil-kerikil, bener ya, kayak pasti batu besar, batu akik, oles. Kalau gue secara pribadi sih mungkin dulu tuh melihat itu sebagai hal yang kayak oh ya udah deh kalau misalnya fail ya udah fail gitu. Kalau gampang give up gak? Gampang give up banget, okay. sangat pasti lah karena kan dari kecil udah tidak terlihat perjuangan kan di situ kan. Jadi ya udah kalau misalnya nggak work ya udah kita udahan aja gitu kan. Pertemanan juga gitu, kalau misalnya lu udah nggak mau teman sama gue lagi udah kayak gitu aja gitu. Tapi sebenarnya waktu kenal siapa Tuhan, ya melihat karakternya Tuhan, bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang gak hanya mengasihi, tapi Tuhan adalah Tuhan yang bisa sacrifice His life gitu loh buat kita. Berarti kan ada perjuangan di situ, perjuangannya Tuhan buat kita. Jadi aku ngerasa kayak bagaimana Tuhan berjuang untuk manusia itu kan yang sangat mengharukan ya. Jadi aku ngerasa wah gila, berarti setiap hubungan tuh harusnya ada perjuangan di situ. Ya, even though rasanya pengennya udah jalan ninja kan ya udah apa pergi tidak kabur gitu. Tapi aku akan selalu ingat bagaimana Tuhan itu berjuang. Jadi satu pelajaran yang sekarang yang gue mau ambil adalah oh ya udah gak work out, kita berjuang apa yang kita harus selesaikan gitu. Kalau misalnya ini terlihat fail, ya udah kita berjuang lagi untuk kita bisa balik lagi. Wow. Jadi seperti itu sih. Berarti bisa dibilang kalian tuh you start from one point yang seperti ini, mungkin di latar belakang keluarga kalian yang mungkin seperti ini tadi, tapi di tengah jalan kalian mengalami sebuah proses untuk kalian dengar firman Tuhan, kalian belajar juga, kalian diproses, dibentuk, kalian dapat kasihnya juga. Tapi sekarang udah di posisi yang you're working it out, tapi dengan yang berbeda dengan yang tadi nih, yang di awal itu. Nah, jadi yang di tengah ini tuh kan itu tuh kalian melalui proses apa nih? Maksudnya yang kalian sampai kalian berubah budayanya gitu. Pasti kan kalian dapat bantuan dari mana atau gimana gitu. Iya. Banget, besar banget bantuannya. Pembimbingan rohani, tadi yang belajar Alkitab yang ketemu Tuhan kan gak tiba-tiba ketemu Tuhan gitu maksudnya. Pastilah ada proses di mana kitanya sadar dan kitanya mau cari, terus ketemu, belajar. Dan kalau ketemu kan belum tentu kita langsung berubah, pasti ada prosesnya lagi. Dan ada orang-orang yang bantu kita gitu. Kalau gue pribadi banyak banget orang-orang yang berjasa. Pembimbing rohani gue dulu namanya Bang Jalu. Bang Jalu kalau nonton. Bang Jalu. Dia yang ngajarin banyak hal tentang mengasihi. Itu bukan by words, but by your action. Dan itu masih nempel banget sampai sekarang gitu. Dan dikasih tahu waktu belajar Alkitab itu dikasih tahu oh ini toh yang namanya pertobatan. Lu tuh harus ada hal yang lu lakukan untuk bisa menjadi lebih baik, serupa sesuai dengan apa yang Kristus mau kayak gitu. Bukan jadi Kristen yang hari Minggu ke gereja habis itu satu sama lain di keluarga tuh ternyata bobrok banget gitu kan, sedih banget gitu. Ternyata ada hal yang kita perlu lakukan. Ada bagian kita. Dan di situ yang bantu gue lama-lama, gue perlu belajar. Gue perlu menjadi orang yang terus mau belajar dan diubahkan lagi. Gitu. Lewat Bible study, belajar Alkitab itu, pembimbingan rohani, even sampai sekarang. Gitu. Dan terus dibimbing. Terus dibimbing. Tapi itu interesting banget ya, maksudnya kalian tuh sebagai satu keluarga kan, dan Kristen ya, keluarga Kristen gitu loh. Dari kecil kalian aktif pelayanan, kalian aktif. Tapi sebenarnya behind all of that, kalian di keluarga ya nggak deket, nggak harmonis dan lain-lain gitu. Tapi indahnya kayak firman Tuhan tuh bisa mengubah itu ya. Banget. Dan ketika lu dibantu juga, jadi lu jadi you change what
what was there dari in the beginning gitu kan. Tapi sekarang kalian jadi benar-benar mengasihi, kalian berubah dari karakter kalian. Wow, that's amazing sih. Thanks for sharing that. Nah, kalau Cime gimana waktu itu dibantunya, dibimbingnya, pasti kan itu kan melalui proses yang lama yang ini karena berurusan dengan karakter, dengan kebiasaan gitu. Iya. Ya basically sama sih, maksudnya dibimbing ya, kayak kalau dulu kan kalau mau cerita tuh kayak setengah-setengah gitu. Ya udah deh cerita yang secukupnya aja gitu kan. Tapi satu hal yang aku sangat bersyukur waktu dibimbing adalah mengerti bahwa vulnerability itu bukan tentang kayak oh yaudah lu cerita deh. Cerita apa masalah lo gitu. Tapi vulnerability itu lu mengerti bahwa lu butuh dibantu. Being humble. Ya, being humble. Lu mengerti bahwa ada hal, ada karakter lo, bukan tentang hanya keterbukaan, tapi hati lo yang benar-benar lo ngerti gak? Lo tuh butuh dibantu gitu. Lo ngerti gak kalau lo bukan cuma kayak ya udah curhat. Kok cewek kan kayak gitu kan, depannya kayak curhat, cerita gitu, pengennya didengerin, tapi gak ada part dimana kayak oh iya ternyata gue harus dibantu ya gitu. Dan itu yang satu prinsip itu yang mengubahkan gue bahwa gak hanya cerita gitu kan, gak hanya gue dulu begini nih ya udah terima gue, enggak, tapi gue juga harus bisa mengerti oh ya ada part untuk gue untuk berubah, ada part untuk gue juga bisa fight ya, ada part untuk gue yang paling penting adalah ada part dimana gue harus punya iman untuk bisa melihat bahwa masa lalu gue itu bukan berarti gue nggak bisa berjuang atau bertumbuh. Itu sih, itu bersyukurnya lewat pembimbing rohani dan juga orang-orang juga ya yang bantu di gereja kita juga gitu. A lot of heroes lah. A lot of heroes ya. Wow. Keren sih, merinding gue gitu, kayak maksudnya untuk kalian mencapai sebuah hubungan sekarang gitu kan, tanpa jasa orang-orang itu yang membantu kalian firman Tuhan. Ya kalian mungkin nggak ada di hari ini, nggak ada kayak gini sekarang gitu kan. Gitu. Dan yang tadi Cime bilang sih, menurut gue sih itu true maturity ya. Dimana kita bisa nganggap gue cerita bukan sekedar cerita, kan kadang orang gitu ya, cerita cuma buat ngeluarin biar lega doang gitu, tapi apa nih gue harus berubah, apa nih yang kayak gimana gitu kan. Gitu. Dan I guess kita semua juga harus punya hati yang seperti itu lah ya gitu. Dan bukan menyalahkan latar belakang kita. Kita bisa jadiin itu excuse sebenarnya. Gue kan keluarga gue begini, ini kan kelemahan gue, ya lu terima gue lah gitu. Padahal there's always a chance untuk kita bisa berubah and be better gitu. Wow, I believe this is a really great lesson sih buat ini. Jadi, cuman ngomongin tadi Robert ada ngomong tentang loving ya. Apa itu yang kayak kalian tadi lu bilang love is not love is action ya. Not only words. Not only words, but by action gitu. Itu menurut gua kadang kita tuh bisa lebih mikir love itu feeling ya. Orang-orang dunia kan nganggapnya ya I love you, gue merasakan ini. Padahal itu kan belum tentu love gitu. Love itu lebih ke action, lebih apa yang kita lakukan. Nah kalian pasti kan kita ada ngomongin pasti kan ada berurusan dengan love language ya. Gitu. Kalian dengan love language yang kalian berbeda pasti gitu. Nah how do you do that in your marriage, in your relationship gitu? Love language again tiap orang beda-beda, tapi menurut gue ya, walaupun beda tapi dasar kita tuh kasihnya Tuhan dulu gitu. That's the main that's the main engine-nya lah. Kayak mesinnya gitu loh. The way lu menyampaikan atau lu receive the love, yaitu another things. Tapi kalau main reason-nya aja udah salah, engine-nya udah salah, menurut gue mau bahasa kasihnya kayak gimana pun ya sama aja. Gue orang yang suka quality time, and act of service ya, act of service. Dua hal itu yang gue sangat-sangat merasa dikasihi. Oke. Kalau May, give, iya kan? Give and word of affirmation, right? Bener kan? Iya bener kan. Dikasih tahu, diapresiasi dan segala macam. Beda banget nih dua-duanya. Dan kita nggak bisa kayak yang nuntut. Kalau yang kita lihat dalam hubungan kita adalah, oke, kita tahu bahasa kasih kita masing-masing beda. Gue begini, dia begini, tapi bukan berarti kita juga nggak bisa growing
dalam giving and receiving love-nya juga. Outside the love language-nya gitu. Karena orang kan bisa kayak beralasan, gue kan dikasihnya give, yaudah lu give, kasih gue terus gitu. Nuntut. Iya makanya. Lah kalau orang gak kasih lu hadiah gimana? Kalau orang maunya kasih lu nasihat, tapi dia ngasih lu? Berarti dia gak mengasihi lu gitu. Padahal enggak. Nah maksud gue makanya main engine-nya dulu harus bener. The way delivernya tuh kayak kita tuh kayak nemuin dinamika aja. Kayak misalkan dia lagi dengan love language-nya yang tadi 2 itu, tapi kadang-kadang bisa beda juga gitu. Kadang-kadang bisa hal yang lain. Ya. Iya. Nggak tahu kalau kamu gimana? Tapi maksudnya ya semua yang tadi Robert bilang juga ya begitu ya, memang benar ini. Tapi di balik itu ya sebenarnya seru banget sebenarnya kayak finding each other karena pas kita pacaran gitu kan, pas pacaran kan masih yang kayak unyu gitu, terus dunia milik berdua. Iya, yang lainnya ngontrak gitu. Terus pas engage kayak agak lebih kenal tapi agak masih bisa ditolerir gitu kan. Tapi kan pas married lo bangun tidur lihat lu gitu kan. Banyak plot twist. Tidur lo mau lihat lu lah kok begini gitu. Tapi di balik itu semua kalau bisa dibilang tuh sebenarnya seru karena we always find each other again and again every day. New things gitu. Selalu ada hal yang baru yang kayak oh ternyata Robert begini ya. Mungkin dia juga bisa mikir oh ternyata Mei begini gitu. Ada waktu kemarin itu ya, misalnya abis pasca melahirkan juga, aku tuh sukanya kamu kayak bilang sama aku dong good job gitu. Kirim stiker gitu, good job gitu. Gitu kan. Tapi maksudnya seru aja gitu kan. Ternyata oh ya ternyata sebenarnya gue juga butuh diapresiasi loh. Dan bersyukurnya adalah mengerti punya suami yang maksudnya bukan melihat itu sebagai kelabilan ya, tapi kayak melihat oh ya udah ini new things yang gue harus bisa belajar dari Mei juga, dan oh ya berarti Robert juga harus dikasih tahu gitu kan. Jadi kalau kamu ada apa-apa kasih tahu gitu. Jadi oh iya ya, gue mesti di remind lagi kayak explore lagi apalagi nih gitu. Yang gitu. Seru sih. Asal terbuka sih menurut gue. Betul ya. Asal terbuka kayak nggak emang gue tahu isi hatinya dia kan gue nggak tahu. Komunikasi lah ya. Iya komunikasi. Kalau nebak-nebak, kebelet nih apa gimana? Kayak bete apa kenapa gitu kan? Ya harus tanya. Kadang kan orang dia udah expect duluan gitu loh. Udah expect duluan. Kok dia nggak gini gue ya? Ya kan lu ngomong aja Bambang. Benar. Aja gitu loh. Kan tiap hari udah ketemu gitu kan. Gitu. Tapi kalau gue lihat-lihat ya, maksudnya love language tiap orang itu tuh ada ngaruhnya sama latar belakang dia ya. Kalau si Mei kan love language tadi kan give terus sama words of affirmation ya. Nah, mungkin itu latar belakangnya karena dulu mungkin di keluarga kurang dapat pujian, kurang dapat affirmation. Jadi sekarang tuh ya bisa dibilang kasarnya mungkin craving ya untuk itu gitu loh. Dan tugasnya seorang pasangan ya untuk mengerti latar belakangnya, love language-nya apa. Nah, cuman kan yang challenging-nya adalah dengan love language yang beda nih. Robert yang tadinya tadi acts of service sama quality time. Nah, lupa sendiri. Lupa sendiri. Apa tadi ya? Nah kadang kan kita tahu nih, oh gue quality time, gue suka quality time, berarti ini orang gue kasih quality time. Karena kan belum tentu gitu kan. Benar. Kita love the way we want to be loved gitu. Nah terus kadang ya kita juga demand people juga untuk love kita dengan cara itu. Kalian gimana itu untuk kalian bisa, oke, dia begini. Kan untuk itu butuh waktu yang cukup lama untuk mengenal dan untuk bisa love supaya satu sama lain dengan gue mau dia merasa dikasih. Nah itu gimana tuh? Iya di kita ya, bukan di orang lain ya. Waktu pacaran sama nikah buset deh beda banget. Beda banget. Karena waktu nikah maksudnya apa nih? Buset beda banget itu seru loh ternyata. Asik. Seru loh guys. Cobain deh. karena pacaran ekspektasinya beda. Pacaran ekspektasinya beda. Contohnya gimana? Contohnya, karena lu nggak ketemu dia tiap hari, karena lu nggak tinggal bareng, karena lu nggak melihat the real karakter. Karena waktu pacaran pasti semua orang memperlihatkan sisi baiknya. Pasti tuh. Showcase lah. Apalagi PDKT sih.
yang benar-benar baik tapi yang the bestnya itu dikasih. Yang jelek-jelek itu diumpetin gitu. Masa interview lah itulah. Iya. Nah tapi again belajar daripada kasihnya Tuhan, nggak ada ketakutan, tidak menyimpan kesalahan orang lain dan lain-lain. Disitulah yang oke, berarti waktu work out our love language, cara kita berhubungan itu berarti emang harus ada pengertian kalau misalnya dia salah. Kalau misalkan dia nggak fulfill apa yang gua sebenarnya expect gitu. Karena beda ekspektasi sama iman menurut gua. Berekspektasi itu cuma berharap tapi tidak berharap, kalau tidak terjadi kecewa. Itu ekspektasi. Tapi kalau beriman kayak oke, gagal sekali, 2 kali, tapi gue tetap berharap dan gue akan tetap kasih tahu dia bisa jadi orang yang lebih baik dan gue akan terus doain. Wow. Dan itu kan marriage. Maksudnya kita nikah bukan cuma 2 tahun. Maksud gue sampai kita mati, kita terus bertumbuh gitu. Sampai di kuburan juga. Iya. Dan gue yakin banget kok kita satu sama lain, dan sampai sekarang juga kita masih menemukan our flaws juga. Kesalahan gue sendiri, kesalahan dia. Yang dimana kita ternyata bisa belajar dan jadi lebih baik gitu loh. Kayak gitu sih. Betul. Ini apa ya? Jadi kalau kita tuh kayak nggak bisa memisahkan God's love dan apa yang diajarkan di firman gitu dengan kasih gitu. Nggak bisa dipisahin. Betul, itu kayak kalau kita lihat semua ini ternyata nyambung dan sangat vital gitu loh. Betul. Kayak kita harus dapat the love from God juga, contentment itu juga, baru kita bisa sama pasangan ya udah mengasihi aja. Fokusnya mengasihi. Jadi kadang kan yang bikin salah adalah ketika kita too much expect untuk kita bisa gue mau dapat ini. Jadi akhirnya ya itu that doesn't work out gitu loh. Gitu sih. Wow, jadi emang apalagi dalam love language ini ya itu kita nggak bisa pisahin dari Tuhan banget sih. Setuju. Wow. Nah, sekarang kan kalian udah berubah nih. Nah, penasaran karena kan biasanya ketika udah menikah pasti banyak sisi-sisi gelap dari seseorang. Yang tadi kalian sebut juga ya, ternyata dia begini, ternyata Robert gini, ternyata Mei begini gitu kan. Nah, yang akhirnya kelihatan lebih jelas gitu. Pernah gak sih kalian muncul lagi dark side-nya? Maksudnya kan dark side itu yang dulu kalian ya, yang kalian kebawa dari latar belakang kalian. Kalau itu muncul, how do you cope with another gitu? Pasti kan kenal, si Mei lagi dark side-nya lagi muncul nih gitu kan. Gitu. Nah itu gimana tuh? Aku dulu atau kamu dulu? Kamu Lan. Yaudah gue dulu deh. Gimana? Jangan. Berarti Robert yang ada dark side-nya terus muncul, terus gimana gue cope-nya gitu? Atau? In our relationship. Ya betul. Kalian gimana nih saling backup? Kalau dia lagi muncul dark side-nya gitu kan. Ambil center kan. Ya itu sih sebenarnya karena kan hidup tidak selebar daun kelor ya. Kadang kan kelihatannya kayak kita udah oke, terus tiba-tiba dia udah pasti bisa melengkapi nih gitu kan. Tapi ada juga masa-masa di mana dia dark side-nya keluar, dark side gue lebih keluar lagi. Emang dark side kalian apa tuh kira-kira contohnya? Ya tadi maksudnya Robert kan set kan. Iya, kebiasaan kan. Ya. Lama. Kenapa gitu. Gue counter attack, kenapa sih lo bisa begini gitu kan, kayak gitu-gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, maksudnya mau coba untuk bisa mengerti juga bahwa ada momen kok pasti kayak gitu bisa keluar juga gitu kan. Kalau dari gue sendiri sih mungkin lebih ke ya udah cari waktu, waktu udah oke gitu kan, udah tenang, gue juga udah dingin juga, daripada kan kadang kalau misalnya dark side keluar itu kan kita bisa reaktif banget ya. Iya. Apalagi cewek gitu kan. Asik. Cewek gitu. Maksudnya kita lebih kayak ya udah nih reaktif gini-gini segala macam. Jadi maksudnya day by day itu belajar untuk kayak oke, jangan reaktif dulu, tahan dulu, tahan gitu kan. Nanti baru kita cari waktu udah oke. Ya dia juga udah oke lagi, baru kita ngomongin lagi. Lebih ke situ sih kalau so far ya, selama setahun lebih kita pernikahan. Karena kan memang itu. Berarti poinnya nunggu dia oke, tenang, tapi diomongin gitu ya. Kadang kan yang kebiasaan kita, udah nggak marah, udah aman deh. Nggak, ya tapi yang penting justru diomonginnya itu kan, gitu loh. Betul. Tapi ada juga momen dimana, maksudnya gue juga harus bisa belajar untuk tidak asumsi juga gitu kan. Kadang kan kita bisa yang kayak apa sih itu kan orang-orangnya kayak gini nih gitu. Jadi udah numpuk asumsi, makin lama jadinya benci gitu kan. Jadi kesel banget. Betul, jadi bisa untuk kayak
oke, berarti take a step back, berarti gue harus sabar dulu nih. Belajar ngertiin. Gue belajar ngerti dulu kenapa dia. Tapi ya untuk tidak reaktif juga, gitu. Tunggu waktunya. Kayak paling, oke, ternyata tunggu waktu. Iya. Gitu. Wow. Awesome. Robert gimana? Kalau gue, konflik kan pasti ada. Nggak mungkin. Yang nggak ada tuh cuma di cerita Barbie lah. Ya Barbie juga itu ada. Pun juga ada konflik ya. Nenek sihirnya di Cinderella juga ada. Oh ya semua berarti ada. Ada. Anyway. Anak Disney banget ya. Makanya. Gue merasa dan gue imani semakin kita dekat sama Tuhan, semakin hubungan pernikahan kami baik. Beneran. Karena kayak it's like triangle. Yes. Kayak makin dekat gue sama Tuhan, dia juga makin dekat sama Tuhan. Kita makin dekat gitu loh. Makin kayak dekat. Ya. Tapi aku gak ada dark side-nya kan. Bicara soal dark side-nya kan tadi misalnya Mei itu orangnya avoiding conflict, avoiding problem, avoiding kalau misalnya mungkin ada yang sesuatu hal yang harus diberesin tapi nggak diberesin. Dan itu sebenarnya akar yang paling bahaya di dalam hubungan. Ya. Nah yang sering banget kita kalau gua merespon dark side-nya dia yang terjadi adalah pertama gua pakai pemikiran Tuhan dulu. Maksudnya gue datang ke Tuhan, gue pray dulu, gue tenangin diri dulu. Karena dark side gue adalah emosian, berarti gue harus datang ke Tuhan untuk bisa, oke, calm down, damai dulu sama diri lu, damai dulu baru gue datang ke dia. Waktu udah datang ke dia dengan damai dari Tuhan, itu masalah kelar dengan baik banget. Gue menyampaikan dengan baik, gue tanya dengan baik. Kalau gue nggak datang ke Tuhan dulu, war gitu. civil war. Gelas. Waduh. Ya makanya balik lagi waktu dekat sama Tuhan itulah yang bikin kita sama-sama punya pengertian yang baik banget gitu. Wow. So the key is having a relationship tuh butuh orang ketiga sebenarnya. Yes, Tuhan. Gitu. Dan kalau nggak ada Tuhan dalam sebuah hubungan, ya sebenarnya bukan hubungan sebenarnya gitu ya. Maksudnya kayak ya kita harus sangat bergantung sama Tuhan banget gitu. Jadi I think this is a really good example yang kalian sedang praktekin ya. Jadi a good relationship, a good marriage itu bukan yang tanpa ada masalah sebenarnya. Ya kan? Kadang kan kita memimpikan sebuah relationship selalu indah, happily ever after, ya nggak gitu juga. Senyum terus tiap hari. Pegel gitu kan, senyum terus tiap hari, kering giginya. Nah jadi tapi how you guys cope with that? How do you guys deal with that? Itu yang penting sih. Dan kalian sangat menjadi contohan ya. Maksudnya dalam hubungan kalian, gue tenang dulu. Gue tenang, gue ngertiin dia, gue datang ke Tuhan, let's stop. Gitu. Boleh dong kasih tips buat kita semua yang sit in hari ini, asik. Jadi tips dalam hubungan ya. Gitu. Gimana sih kalian dalam, dan ini nggak hubungan cuman marriage, friendship, tapi dalam hubungan keseharian juga with anyone juga penting gitu ya. Nah boleh dong guys kasih tips buat kita semua. Ya. Oh aku dulu ya. Tips dekat sama Tuhan. Asik. Iya, that's my tips. Karena tadi goceng tipsnya. Enggak dong. 2000 dong. Itu tips paling terbaik yang menurut gua orang bisa dapatkan. Apa yang mengubahkan gua adalah karena gua dekat sama Tuhan dan gua berusaha untuk dekat sama Tuhan. Dan Tuhanlah yang jadi main reasonnya gitu loh, mengubahkan gue dalam hubungan apapun, dalam gue keluarga gue. Sekarang gue bisa dekat sama adik-adik gue bisa ngobrol, gue bisa ngobrol sama nyokap bokap gue, bahkan kita bisa curhat-curhatan sampai nangis. Dulu nggak pernah. Dan itu karena Tuhan gitu. Dan misalnya sama orang di jalan, misalnya ketemu orang yang menurut kita, aduh kayaknya tukang angkot begini, kayak begini. Terus bisa dekat sama Tuhan dan itu bisa ngerem banyak hal untuk lu tidak melakukan kebodohan di jalan. Dalam hubungan sama orang-orang di luar yang lu gak kenal, lu jadi punya compassion kepada orang-orang lain. Coba deh hal kecil aja, misalkan lu lagi ngantri di tempat kopi, tiba-tiba diselak sama orang, what would you do kalau misalkan lu sebagai orang yang gak dekat sama Tuhan? Wow, senggol gitu. Atau lu bisa, ya itu bisa ngerusak hari lu. Pas dekat sama Tuhan tuh kayak semuanya bisa berubah gitu. Jadi tipsnya adalah cari Tuhan, maksudnya dekat sama Tuhan. Cari center of love-nya itu gitu yang dimana tiap orang bisa dapat sebenarnya.
Dan dia bisa tadi overflowing bagi-bagiin ke orang gitu. Wow. Amen. Thanks, Bert. Gini terus ya. Kalau dari Sime gimana, ada tips? Kalau dari gue ya sama ya, mencari Tuhan juga, tapi mungkin bisa lebih kepada having the contentment with God. Ya, puas dulu karena mungkin di luar sana teman-teman yang sit in ya hari ini Asik. bisa punya background yang sama ya. Kita bisa mungkin ada background yang mungkin lebih parah atau mungkin yang lebih mendingan atau apa, tapi mungkin banyak orang yang sebenarnya juga overcome sama hal sama aku juga dan mencari kepuasannya itu sama yang lainnya juga. Jadi satu hal yang aku sangat belajar adalah waktu kita tuh puas sama Tuhan, kita akan mengerti bahwa your past doesn't define you. Ya, but what defines you adalah the way God loves you. Ya, jadi waktu kita mengerti Tuhan itu puas gitu kan sama kita dan kita puas sama Tuhan, kita akan maksudnya kita akan ya mau love orang gitu kan, mau mengampuni orang itu akan sangat easy karena kita punya kasihnya itu dan kita puas sama Tuhan gitu. Wow. Amen. Give a great applause guys. Awesome. Menurut gue ini topik yang sangat bagus banget ya untuk memulai podcast kita ya kan. Tapi maksudnya we're talking about relationship, talking about life, about love gitu. Dan kalian menjadi sebuah contohan banget ya gitu. Apalagi kalian bisa face your challenges juga dengan baik gitu. Buat gue kayak banyak belajar banget ya, maksudnya dari topik hari ini tuh kayak intinya tuh you gotta connect with God. Yes. Gitu. Lu kalau lu udah konten sama Tuhan, lu tinggal mengasihi aja. Gitu. Kebanyakan kan orang kenapa cerai, orang kenapa banyak depressed, banyak karena ya, somehow we expect them. Kita kadang berharap mereka untuk memuaskan kita. Gitu. Kita berharap orang untuk terus bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi sebenarnya kita cuma bisa dapat itu dari Tuhan guys gitu. Dan kalian memberi contohan itu dan ya udah sama pasangan ya gue tinggal mengasihi aja gitu. Sama semua orang gue tinggal mengasihi aja gitu. Jadi the key itu kayak emang kayak di Star Wars ya. Di Star Wars kan ya, lu sama the Force-nya dulu nih gitu kan. Kita nggak nonton Star Wars. Nggak nonton ya? Tim Star Trek ya? Okay. Boleh ganti movie lain nggak Marvel? Oke, analogi yang kurang ya sebenarnya ya gitu. Tapi maksudnya kalian you get connected dulu kayak HP lah contohnya ya. Connect dulu, cas dulu, lu mau pakai apa juga bebas gitu. Kalau nggak connect ya mau gimana gitu. Jadi thank you so much guys. Ya kalian udah bisa sama-sama share with us dan kita bisa belajar bersama juga. And we hope to see again in the next few episodes ya. Gitu kan, asik. Let's go. Iya, dan untuk para sit-in kita pembahasannya sampai sini. Kita juga mau memberikan informasi bahwa kita menjaga prokes hari ini semuanya udah dites, semuanya negatif ya. Puji Tuhan negatif gitu. Tapi pikirannya positif. Amin. Dan semuanya sehat hari ini, doakan kita terus sehat. Oke guys, itu dia topik hari ini. Thank you bagi kalian yang udah sit in. Kalau kalian ada ide mau bahas topik apa Kak? Bahas percintaan dong Kak, bahas keuangan dong apa? Anything. Please let us know in the comments below. Kita akan sangat happy kalau kalian bisa kasih ide-ide ya kan kalau mau kasih topik apapun, oke? Don't forget to like, subscribe, share dan doakan kita supaya konten kita bisa terus menjadi berkat buat semua orang. See you in the next podcast. Let's sit in.